semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Derluna Felicia dengan NPM 22071164 dan teman saya Mario Arya Mardika dengan NPM 2207116664. Kami berdua dari kelompok 11 akan mempresentasikan project games kami yang mana terinspirasi dari permainan dadu. Pertama-tama, nama game kami ialah Berebut. Berebut sendiri merupakan kepanjangan dari berlomba menyebutkan ketradisionalan. Mengapa kami mengangkat tema ketradisionalan sebagai tema games kami? Karena kami melihat bahwa ketradisionalan maupun kebudayaan Indonesia sudah semakin ditinggalkan bahkan dilupakan, terutama oleh remaja dengan rentang usia SMP sampai dengan SMA. Mengapa hal ini bisa terjadi? Setelah kami analisis, kami menemukan 3 penyebabnya. Yang pertama, kami merasa bahwa remaja SMP maupun SMA malas untuk mengenal budaya Indonesia lebih dalam karena menurut mereka hal ini sudah ketinggalan zaman, sehingga mereka malas untuk sekedar mengenal atau bahkan mengetahui saja tentang nama-nama budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, pengaruh era globalisasi dan budaya modern yang tentu saja dilihat lebih keren dan lebih oke daripada budaya-budaya yang ada di Indonesia, sehingga mendorong remaja SMP maupun SMP sampai dengan SMA untuk lebih ingin mengikuti budaya modern dan era globalisasi yang ada. Dan yang ketiga, kurangnya cara belajar yang tepat untuk mendalami budaya dan ketradisionalan Indonesia, sehingga kembali lagi terjadi rasa bosan sehingga remaja-remaja tadi malas dan enggan untuk mengenal budaya Indonesia. Tentu saja hal ini bukan indikasi yang baik, karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya-budaya Indonesia sehingga di masa depan nanti masih bisa dikenal oleh penerus-penerus kita. Oleh sebab itu, kita harus memikirkan bagaimana cara yang tepat sehingga kita dapat belajar mengenai budaya-budaya Indonesia dengan cara yang menyenangkan. Oleh sebab itu, kami mengangkat tema kebudayaan dan ketradisionalan Indonesia sebagai tema dalam permainan game kami. Sehingga diharapkan melalui permainan kami, remaja dengan rentang usia SMP maupun SMA atau bahkan orang lain yang ingin memainkan game kami dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan. Jadi, belajar sekaligus bermain. Jadi kita dapat ilmu, tapi kita juga dapat bersenang-senang bersama-sama. Nah, tentu saja untuk dalam game kami memiliki packaging. Nah, yang pertama kami memiliki packaging seperti ini, kemudian poster seperti ini. Nah, dapat dilihat di packaging maupun di poster kami memberi ikon di bawah, ada 5 ikon di bawah. Nah, itu merepresentasikan apa saja yang budaya-budaya Indonesia yang nanti akan ditemukan di dalam game kami. Nah, untuk packaging kami akan membuatnya dengan karton tebal dengan ukuran 15 x 8 x 6. Nah, kemudian nanti untuk dadu yang akan kami gunakan dalam permainan akan kami buat dengan bahan dasar kayu dengan dimensi 2x2x2. Nah, kemudian yang terakhir untuk kartu penalti maupun kartu poin akan kami gunakan dengan art paper yang mana dengan ukuran 9 x 6 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara bermain dari permainan kami. Nah, yang pertama yang harus diketahui oleh teman-teman semua, dalam satu set permainan kami akan mendapatkan 3 buah dadu, 1 set kartu penalti, 1 set kartu poin, dan juga kertas panduan yang mana berisi aturan-aturan permainan, cara bermain, dan juga kunci jawaban yang ada dalam permainan kami. Nah, dalam 3 dadu tadi akan memiliki komponen yang berbeda. Dadu pertama akan berisikan huruf konsonan yang mana A, I, U, E, O, dan bidang maupun sisi terakhir yang tidak mendapatkan huruf konsonan tadi akan kami beri tanda bulatan hitam. Untuk aturan tersebut nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Yang kedua, ada berisikan huruf mati seperti B, C, D, F, G, H, dan seterusnya. Dan yang terakhir, dadu ketiga akan berisikan komponen-komponen dari budaya atau tradisional Indonesia seperti tari, lagu, kemudian ada rumah, ada makanan, dan ada pakaian adat. Nah, untuk cara bermainnya, yang pertama tentu saja 3 buah dadu tadi akan dikocok. Nah, kemudian
Setelah dadu dikocok dan kemudian disebarkan, tentu saja 3 dadu ini akan menunjukkan komponen-komponen yang berbeda. Nah, seperti contoh misalkan dadu pertama menampilkan huruf konsonan O. Kemudian untuk huruf matinya, dadu kedua menunjukkan huruf dari J sampai K. Seperti itu. Dan yang terakhir, dadu terakhir menunjukkan komponen rumah adat, yang mana berarti teman-teman sekalian diminta untuk menyebutkan rumah adat yang mana harus berisikan huruf konsonan O dan juga harus berisikan huruf mati dari J, K maupun L. Tapi teman-teman semua boleh memilih mau J, mau K, mau L. Nah, sebagai contoh, karena tadi kita sudah mendapatkan 3 dadu seperti itu, saya bisa menyebutkan rumah adat Joglo. Karena huruf konsonan tadi kita dapatkan O, untuk huruf mati kita mendapatkan J sampai L, yang mana saya bisa mengambil J. Kemudian komponen ketiga tadi rumah adat, yang mana saya menyebutkan rumah Joglo. Seperti itu cara bermainnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman saya di sini akan menjelaskan mengenai aturan dari permainan ini. Tadi sempat disinggung oleh teman saya mengenai lingkaran penuh pada dadu vokal. Menurut saya, lingkaran penuh pada dadu vokal ini sangatlah menguntungkan dikarenakan kita dapat memilih huruf vokal apa saja ya dari A sampai O. Contohnya saja, ketika kita mengocok dadu dan mendapatkan 3 dadu, dan dadu pertama kita mendapatkan lingkaran penuh, dadu kedua kita mendapatkan huruf konsonan F sampai dengan H, kemudian di dadu ketiga kita mendapatkan tarian. Di sini kita disuruh untuk menyebutkan nama dari tarian tradisional yang memiliki unsur huruf konsonan F sampai dengan H dengan huruf vokal yang bebas, terserah kita. Saya ambil saja tarian hudok, dan di tarian hudok kan ada huruf vokal U dan O. Kalian boleh milih U atau O, seperti itu. Kemudian di huruf konsonan terdapat 2 huruf yang kita tidak mainkan, dikarenakan 2 huruf tersebut kurang dipakai di nama-nama ketradisionalan, yaitu huruf X dan juga huruf Z. Pemain diberikan 10 detik untuk menjawab dadu yang ditunjukkan, dan bila tidak bisa menjawab dadu tersebut lebih dari 10 detik maka ia akan mendapatkan kartu penalti. Di kartu penalti ini ketika ia bisa menjawab maka ia akan mendapatkan nilai setengah, dan kemudian kartu penalti tersebut ditaruh di luar permainan atau di luar dari kartu penalti yang lainnya. Dan ketika tidak bisa menjawab kartu penalti, maka kartu penalti tersebut ditaruh kembali ke kartu penalti yang lainnya yang belum bisa dijawab oleh pemain lain maupun belum tersentuh sama sekali. Kemudian yang tidak bisa menjawab tersebut harus mengocok kartu penalti tersebut sebelum pemain lain memulai permainan tersebut. Oh ya, untuk kartu penalti ini pertanyaan-pertanyaannya umum. Contohnya saja mengenai burung Garuda ataupun Pancasila dan juga pahlawan-pahlawan yang ada di uang kertas rupiah. Permainan ini akan dimainkan secara 5 ronde, di mana 1 rondenya yaitu 1 putaran atau setiap pemain mendapatkan 1 giliran untuk main. Pemain yang sedang tidak bermain atau sedang tidak mendapatkan gilirannya tidak boleh menyebutkan jawaban dari pemain yang sedang bermain. Bila menyebutkan jawaban dari pemain yang sedang bermain, maka akan diberi pengurangan poin sebanyak 1. Dan yang pasti kita harus selalu menjunjung nilai-nilai sportivitas. Seperti itu. Di permainan ini sangatlah bermanfaat dikarenakan kita sebagai generasi muda diminta untuk selalu melestarikan budaya-budaya Indonesia, karena selain kita siapa lagi yang akan melestarikan budaya ini. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti permainan ini yang menghabalkan nama-nama ketradisionalan, ya dari hal-hal yang kecil akan menjadi hal-hal yang besar. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.